Sahabat KP yang diberkati Tuhan, apa kabar IKN Ibu Kota Baru Indonesia? Dengar-dengar sudah mulai dibangun, dan kapan kira-kira selesai? Dan ini menjadi harapan kebanyakan orang. Dan kita akan dengarkan dulu cuplikan singkat tanggapan Bapak Presiden Joko Widodo terkait dengan ibu kota baru ini. Bagaimana dengan pemindahan ibu kota, dananya? Ya, pemindahan ibu kota kan sejak awal saya sampaikan bahwa ini adalah sudah rencana lama, sudah gagasan lama sejak Bung Karno. Iya. Sejak Bung Karno loh, ini jangan dipikir ini rencana saya atau gagasan saya, ini sudah sejak Bung Karno, Pak Harto juga ingin memindahkan, dan ini saya mengeksekusi. Dan yang kedua, Pak Karni harus ingat juga bahwa Undang-Undang IKN ini juga sudah ada, dan Undang-Undang IKN ini disetujui oleh Parlemen, 93% menyetujui, kurang lebih 20% nanti dari APBN dan 80% nanti dari KPBU, dari sektor swasta. Artinya lebih banyak investasinya. Saya sampaikan, jadi jangan dilihat ini jangka pendek, ini sebuah rencana jangka panjang yang tidak akan langsung mengambil porsi APBN yang besar. Bukan itu. Nah, bagaimana sahabat? Apakah sahabat setuju ibu kota baru dipindahkan ke Kalimantan demi tujuan yang luar biasa? Ya, kita mau dengar kembali pernyataan Evangelis Daud Tony. Ternyata beliau juga menanggapi hal ini dan apa pesan beliau terkait dengan IKN ibu kota baru di Kalimantan. Kita dengarkan lagi. Gini Thomas, kalau ini analisa saya, kalau capresnya itu tiga poros berarti, ini susah diprediksi Thomas. Kenapa susah diprediksi? Ingat pilihan gubernur DKI Thomas. Yang diunggulkan adalah Ahok. Kedua AHY, betul Thomas? Ya, yang menang Anies. Yang ketiga itu tidak diperhitungkan, yaitu Anies. Nah, tiba-tiba muncul putaran pertama, AHY kalah. Tinggal Anies sama Ahok. Nah, tiba-tiba menang Anies, karena dari tempatnya AHY ke tempatnya banyak, ke tempatnya Anies. Iya. Itu susah diprediksi, Thomas. Jadi kalau Pilpres 2024, kalau porosnya itu tiga, ini betul-betul seru, Thomas. Tetapi perlu Thomas tahu bahwa capres itu militer. Tapi kalau gabungan, capresnya sipil, cawapresnya militer, oke juga, Thomas. Yes. Penting harus ada militer di sini, Thomas. Yes. Karena kondisi dunia saat ini, Thomas. Yes. Jadi perlu ada namanya tuh sosok militer, Thomas. Ya. Karena kan dunia saat ini baru geopolitik, geostrategis, Thomas. Ya. Jadi sosok militer ini sangat penting sekali, Thomas. Kan kadang itu dalam suatu pilihan gitu kan ada kecurangan-kecurangan, Thomas. Ya. Kalau capresnya tiga, putaran pertama curang-curang masih bisa kelihatan dikit-dikit. Ya. Tapi kita berdoa supaya tidak ada kecurangan, betul? Yes. Tapi putaran kedua susah untuk curang karena semua diawasin, Thomas. Ya, betul. Tapi kita berdoa supaya tidak ada kecurangan, Thomas. Ya. Kan ada serangan fajar, macam-macam. Nah, kan saya pernah
masuk dalam suatu tim juga, jadi tahu Thomas. Ya. Nah, jadi penting sekarang Thomas, kita berdoa untuk negara kita supaya Tuhan memberikan yang terbaik. Siap berdoa untuk negara kita Pak ya. Tapi Pak, apakah keburu nggak kita pindah ibu kota Pak? Gimana Thomas? Terkejar nggak nih sebelum masa habis Presiden pindah ibu kota? Ya kita doain saja Thomas, yang penting kita tetap di Pulau Jawa aja. Ibu kota di Kalimantan boleh, dan kita berdoa supaya terjadi ya Thomas. Iya. Tetapi saya tidak ke Kalimantan, saya mau ke Pulau Jawa aja. Gitu Pak Daud ya. Saya dapat Daud. Saya tugasnya di Pulau Jawa aja lah Thomas. Dan enaknya kan saya bukan pendeta Thomas. Tidak bisa dipecat dan tidak bisa memecat. Yes. Hanya jemaat biasa kan Thomas. Siap Pak Daud. Jadi banyak hal yang kita akan belajar Thomas di dalam. Pokoknya nanti kalau udah capresnya itu sampai 3 Thomas. Ini susah diprediksi Thomas. Kalau capresnya 2 itu lebih enak, lebih mudah diprediksi Thomas. Pokoknya sosok militer itu harus ada. Nah, militer ini ya siapa orangnya, penting militer Thomas. Ya. Dan itu yang jelas militer angkatan darat Thomas. Ya, pensiunan dari angkatan darat Thomas. Ya. Dan pernah ada di medan perang Thomas. Ya. Karena ingat pengalaman Ukraina, karena presidennya adalah penyanyi dan pelawak, ya untuk mainan-mainan Putin ya ahli intelijen. Ini saya belum selesai loh Pak. Oh, diperpanjang terus Thomas. Kenapa Pak Daud? Kalau bisa diperpanjang, kenapa diperpendek kan gitu Thomas? Karena itu menguntungkan Rusia Thomas. Intinya calon presiden itu dari militer dan berasal dari angkatan darat. Kalau misalnya capresnya sipil, wapresnya pun dari militer angkatan darat. Karena kalau militer itu kan berasal dari rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat, berjuang untuk rakyat, dan kembali ke rakyat, semua untuk rakyat. Ya. Nah, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, adalah TNI Thomas ya. Ya. Adalah yang tulang punggung dan yang paling solid untuk menjaga NKRI. Sahabat KP, pesan Bapak Presiden Joko Widodo dan Evangelis Daud Tony perlu kita cerna. Kita harus mendukung program pemerintah untuk ibu kota Indonesia yang baru di Kalimantan. Kita harus mendoakannya. Ini berkaitan dengan politik atau pemilu tahun 2024. Jangan sampai pemimpin berikutnya kita pilih atas dasar kepentingan pribadi, golongan. Ini harus berdasarkan kepentingan nasional Indonesia. Kita lihat ke depan siapa yang tepat untuk memimpin Indonesia. Kalau tidak sepaham dengan Bapak Jokowi, bisa mangkrak ini IKN. Ya harapannya nggak mangkrak gitu loh. Supaya IKN ini dibangun, Indonesia ibu kotanya pindah dan menjadi sentral ke seluruh Indonesia. Saya melihat lokasi, melihat tempat yang digunakan itu strategis ya untuk Indonesia. Ya mungkin ada yang tidak sepaham dengan saya atau dengan pemerintah, ya itu wajar ya, ada pro dan kontra. Tapi ini demi kebaikan bersama. Jadi anak bangsa stop mencibir, menjatuhkan presiden. Kita dukung, ini sudah dari
presiden pertama, kembali lagi kita ulang. Ya, sudah digagas oleh presiden pendahulu. Karena memang dilihat Jakarta sudah kasihan ya untuk menjadi ibu kota karena populasi manusia padat masuk ke Jakarta. Ya, Jakarta sudah maju, sudah menjadi metropolitan yang luar biasa. Jadi dipindah supaya pemerintahan itu berpusat di Kalimantan dan bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Seperti itu. Tujuannya hanya untuk kemajuan Indonesia. Banyak kok negara-negara yang sudah lakukan ini dan sukses. Kenapa harus pesimis? Ya, kita percaya sama pemerintah. Ya, pemerintah itu bukan orang bodoh, itu orang pintar. Diberikan Tuhan tanggung jawab, diberikan Tuhan hikmat untuk menjalankan roda pemerintahan. Kita percaya ya, tidak mungkinlah untuk kejelekan Indonesia. Jadi anak-anak Tuhan, anak bangsa, stop mencibir tindakan pemerintah. Dukung programnya dan doakan supaya IKN ini berjalan dengan baik seperti pesan Evangelis Daud Tony. Tuhan pun berfirman, doakan kota, tempat, negara di mana kamu tinggal. Jadilah berkat, jadilah teladan, bukan sebaliknya menjadi batu sandungan. Kiranya Indonesia menjadi negara yang penuh dengan berkat Tuhan, damai sejahtera, masyarakatnya rukun, toleransi ditingkatkan, dan pemimpinnya juga lurus untuk kemajuan Indonesia. Tuhan memberkati.